materi kita yang baru mengenai struktur dan kaidah teks eksposisi. Sesaat lagi penjelasannya untuk kalian. Baik anak-anak, kita jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, masih bersama saya Ibu Tutoran. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah teks eksposisi. Ya, dalam kelas 8 SMP Metodis Lubuk Pakam. Nah, perlu kita ketahui teks eksposisi bersifat real, nyata, dan ilmiah atau dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi. Ya, bedakan fiksi dan non-fiksi. Non-fiksi berarti sesuai dengan data-data yang ada atau nyata. Ya, teks eksposisi ini di sini sudah dikatakan real, nyata, ya, atau ilmiah. Sesuatu hal yang sudah dikaji, sesuatu hal yang sudah dibuktikan kenyataannya, kebenarannya. Ya, itu sifat dari teks eksposisi. Nah, sementara tujuan teks eksposisi adalah memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya dari penulis kepada si pembaca. Ya, memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, berarti yang senyata-nyatanya, yang sesuai dengan fakta, melalui siapa? Melalui si penulis kepada si pembaca. Ya, nah kemudian berikut merupakan struktur teks eksposisi. Yang pertama, judul. Perlu kalian ketahui, dalam suatu teks bacaan atau wacana, atau dalam pidato, atau dalam apapun itu, dalam bentuk teks apapun, judul sangat penting, ya, karena judul merupakan kepala karangan dalam suatu bacaan. Ya, kepala karangan dalam suatu bacaan. Ya, walaupun memang ketika ada judul yang ditentukan terlebih dahulu adalah tema, maka muncullah yang namanya judul. Sudah? Nah, yang selanjutnya adalah struktur yang selanjutnya adalah pernyataan umum atau tesis. Yang dimaksud dengan pernyataan umum atau tesis adalah bagian yang berisi pendapat penulis. Ya, pernyataan umum berarti secara garis besar. Umum itu maksudnya secara garis besar. Beda dengan khusus, berarti dia lebih mendalam lagi, lebih detail lagi, lebih terperinci maksudnya. Ya. Nah, itu masuk pernyataan umum dari teks eksposisi. Ya. Nah, selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi di sini maksudnya adalah berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis. Ya, tesis penulis ini dia. Ya, pernyataan umumnya. Jadi, argumentasi ini mendukung yang namanya pernyataan umum. Oke? Kemudian, ya, kita masuk ke penegasan ulang atau pendapat. Nah, ketika sudah dikatakan secara umum, ditegaskan kembali melalui argumentasi, ya, ditegaskan kembali melalui argumentasi, kemudian untuk lebih lagi menyatakan pernyataan tersebut secara jelas, secara nyata, ya, secara real, perlu diberikan penegasan ulang, maksudnya diberikan pendapat yang lain untuk bisa menyatakan bahwasanya pernyataan tersebut memang benar-benar sesuai dengan fakta. Ya. Nah, selanjutnya selain judul, pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan ulang, ya, itu merupakan strukturnya. Yang mau kita bahas sekarang adalah kaidah kebahasaannya. Yang pertama adalah pronomina. Maksudnya dari pronomina adalah kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi atau klaim diungkapkan. Maksudnya di sini adalah kata ganti orang, maksudnya adalah kata ganti dari kata aku menjadi kamu atau kata aku menjadi saya. Ya.
Oke. Nah, berikut ya, selain pronomina ada juga yang disebut nomina. Ya, selain pronomina ada juga disebut nomina. Maksud dari nomina adalah ya, mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Abstrak itu berarti seperti ilustrasi. Ya, nampak tetapi hanya seperti sedikit saja. Contohnya saja adalah seperti gambar, pisau, rumah, dan lain-lain. Sedangkan nomina turunan seperti perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Ya, berarti intinya adalah nomina itu adalah kata benda. Ya, kata benda. Contoh kata benda tadi gambar, pisau, ya, dan lain-lain. Nah, contohnya yang selanjutnya adalah kaidah kebahasan teks eksposisi yang selanjutnya adalah verba. Verba itu kalau dalam bahasa Inggris adalah verb. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja. Ya. Kata kerja mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat seperti mandi, pergi, tinggal, tiba. Nah, itu kata kerja berarti hal yang dilakukan yang mengandung pekerjaan atau perbuatan. Ya, yang selanjutnya adalah adjektiva, adjektif atau kata sifat. Ya, kata sifat. Ya, kata sifat digunakan sebagai ungkapan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang seperti cantik, gagah, indah, menawan, elok, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang selanjutnya selain adjektiva terdapat adverbia atau kata keterangan. Ya, keterangan di sini adalah kalian sudah tahu keterangan itu apa. Ya, ada keterangan waktu, keterangan suasana, dan keterangan tempat. Itu dia yang dimaksud dengan adverbia. Sudah? Paham sampai di situ anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kita yang selanjutnya di pertemuan kita yang selanjutnya. Dan saya berharap kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Dan bagi kalian yang belum paham silakan bertanya nanti kita ya melalui chat pribadi. Oke? Baik anak-anak. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah konjungsi. Nih, paling bawah. Ya, konjungsi. Konjungsi kemarin kita sudah membahas mengenai konjungsi ini dalam kuis. Masih ingat? Apa itu konjungsi? Iya, benar. Konjungsi itu adalah kata hubung. Ya, konjungsi itu adalah kata hubung. Contoh paling kecil kata hubung adalah kata hubung dan, seperti, bahwa, tetapi, serta, walaupun, bahkan, dan lain sebagainya. Oke? Paham ya, Nak? Nah, itulah dia yang termasuk ke dalam struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Ya? Cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya kali ini. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, kalau belum jelas, silakan ulang-ulang kembali video pembelajaran ini. Oke, kalau belum jelas kembali, kita akan bahas melalui gadget.